Baik, kita mulai penuntut umum. Kami minta maaf untuk sidang untuk tertib dan menghargai jalannya persidangan. Terima kasih yang mulia. Pertama, kami menyampaikan kepada jaksa penuntut umum bahwa kehadiran kami pada saat itu bersama-sama dengan jaksa penuntut umum di rumah sakit Polri. Karena jaksa penuntut umum pada saat itu melihat langsung. Kemudian saya menawarkan kepada jaksa penuntut umum mohon izin untuk saya hadirkan dokter yang menyampaikan langsung kepada saya bahwa Pak Rasman membutuhkan perawatan intensif di luar negeri. Ya, jadi waktu itu ternyata setelah koordinasi dan jaksa penuntut umum pun menyampaikan bahwa kan sudah ada surat dakwaan, tidak perlu lagi memanggil dokter. Dan kemudian saya coba koordinasikan juga kepada tim rumah sakit, ternyata dokternya itu masuknya mana? Itu poinnya. Ya, seperti itu. Ya, sekali lagi. Kami sudah membaca surat keterangannya dan itu sudah kami pertimbangkan nanti di dalam putusan kami. Seperti itu. Surat keterangan dokter yang dikirimkan oleh dokter rumah sakit Koja dan rumah sakit Penang, kami sudah akan pertimbangkan di dalam putusan ini. Kami sudah pertimbangkan. Jadi seperti itu. Majelis berketetapan hasil musyawarah majelis, kami akan membacakan putusan. Apalagi? Baik. Kemudian yang kedua, bahwa sakitnya Pak Rasman ini memang bukan yang sakit sederhana. Sesungguhnya ada kondisi penyumbatan di kemudian lalu kami dari tim kuasa hukum menolak untuk sidang putusan ini tetap dibacakan dengan ketentuan in absentia. Kami tetap mempedomani peraturan pasal 196 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang hukum acara pidana yang menyatakan pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam undang-undang menentukan lain. Sepanjang saya pelajari bahwa perkara ini adalah perkara ITE, saya pikir di dalam undang-undang ITE tidak diperbolehkan bahwa putusan ini dilakukan secara in absentia. Kemudian diperbolehkan untuk perkara ini dilaksanakan secara in absentia, tentu harus dengan kondisi bahwa terdakwa dipanggil secara patuh yang kemudian terdakwa tidak ada kabar. Saya pikir hari ini kami telah menyampaikan kabar seperti tadi dan alasan sakit adalah alasan yang diperkenankan oleh undang-undang. Saya pikir begitu ya mulia. Kami berharap bahwa cukup ya. Sudah dijawab oleh anggota kami. Kami berharap bahwa perkara ini jangan mengikuti framing yang disampaikan oleh Hotman Paris KPK. Saya berharap bahwa ini harus sesuai dengan penegakan hukum dan apa yang akan kita lakukan harus berdasarkan KUHP, harus berdasarkan undang-undang. Ya, itu poinnya. Cukup ya. Akan dijawab oleh anggota. Baik, ini ya, kami sepakat ya, kita sepakat segala apapun perkaranya kita jalankan berdasarkan undang-undang. Dan undang-undang itu bukan hanya KUHP, gitu ya. Baik, tadi juga majelis mengutip Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 12 ayat 2, nanti silakan dibaca selengkapnya ya. Dan ini pembelajaran ya, bahwa tidak hadirnya terdakwa tidak berarti in absentia ya. Kalau perkara in absentia itu perkara tertentu iya. Untuk perkara tertentu tipikor HAM, pelanggaran HAM, TPPU, terorisme itu boleh in absentia. Artinya sejak awal tidak ada terdakwa hadir, itu in absentia. Berbeda dengan perkara ini. Ya. Perkara ini diperiksa dengan hadirnya terdakwa, tapi dapat diputus tanpa hadirnya terdakwa dengan syarat pemeriksaan sudah selesai. Itu pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Silakan dibaca. Kemudian dengan dibacakannya putusan, mengucapkannya putusan tidak menghilangkan hak-hak terdakwa maupun penuntut umum. Ya, apapun hak-haknya tetap dapat dijamin, ya, dilaksanakan atau dijamin haknya untuk mendapatkan haknya bersikap terhadap putusan yang diatur dalam 196 KUHP. Ya, seperti itu. Jadi dengan juga kami setuju. Kita tidak berdasarkan framing siapapun, ya. Apakah itu Hotman, apakah itu Rasman. Jadi kita memutus perkara berdasarkan undang-undang, berdasarkan fakta,
tidak berdasarkan framing siapapun, gitu ya. Jadi majelis hakim sudah bermusyawarah untuk menjatuhkan atau membicarakan putusan hari ini, ya. Nanti akan disampaikan hak-hak terdakwa maupun penasihat hukum oleh ketua majelis terhadap sikap atas putusan yang telah diucapkan, seperti itu ya. Jadi itu sudah terkena majelis hakim. Izin yang mulia. Jadi gini ya, ini tadi sudah disampaikan. Intinya begini, majelis hakim itu punya guidance. Saya selalu pakai ini kan, KUHP dan undang-undang, maksud undang-undang kekuasaan kehakiman. Dan yang harus diingat, majelis hakim bersikap impartial, tidak memihak. Ya, harus ingat itu. Fakta hukum kita peroleh dari tuntutan dan tuntutan dan pembelaan terdakwa dan proses hukumnya. Ya, itu cukup jelas ya, sehingga sehingga masyarakat juga bisa mengetahui dari awal sudah jelas terang benderang semua itu sepanjang persidangan. Ya, jadi saya harap masalah framing itu jangan pernah digunakan lagi oleh penasihat hukum terdakwa. Ya, ini itu sepertinya menciderai juga independensi peradilan. Ya, tolong dicatat. Mungkin itu atau majelis silakan. Seperti itu. Izin yang mulia. Izin yang mulia. Kami menyampaikan yang mulia. Ya, pada intinya saja. Ya, tadi pada sudah disampaikan oleh kami tim kuasa hukum bahwa terdakwa kondisi sakit dan dirawat. Ya, sudah. Kita juga harus menghormati hak asasi manusia. Baik. Yang mana terdakwa tidak ada di persidangan ini, kami keberatan dan menolak ketika majelis hakim untuk membacakan putusan. Baik, keberatan saudara akan kami catat dalam berita acara. Kalau saudara akan bersikap, silakan. Majelis tetap kepada ketentuan akan membacakan putusan ini. Baik, kami akan mulai. Kita mau izin terakhir dikit aja kata-katanya. Mohon maaf, mengingat kami menolak terhadap putusan ini dibacakan. Kami silakan, dipersilakan. Ya, silakan. Baik, kita mulai umum. Kami minta semua penunjuk sidang untuk tertib dan menghargai jalannya persidangan. Baik, putusan nomor 1057 garing/2024/PN/JKT-UTR demi keadilan berdasarkan permohonan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Dr. Harasman Arif Nasution SK SHG MA PhD nomor